Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Video kali ini membahas tentang Isuzu ya. Bisa terlihat ada Isuzu. Tapi tidak membahas mereka, kita membahas Isuzu yang lain. Makasih. Dah. Kita membahas Isuzu MU-X. MU-X ya. Ini MU-X. Dulu tuh pernah kami jalan-jalan bertiga bersama dengan Bung Fitra, Ridwan Hanif dan kami ya. MU-X challenge MU-X, Isuzu MU-X Survival Challenge ya. Nah sekarang MU-X sudah keluar yang baru, ini all new MU-X ya. Sebenarnya di bumi ini sudah keluar sejak 2020. Nah akhirnya di Indonesia baru kami lihat di Gias 2021 ini MU-X yang baru. MU-X yang keluar di sini juga hanya ada satu tipe, yaitu tipe yang dibilang basic, ada yang ketidakbasikan, dibilang nggak basic. Ya, jadi hanya ada satu tipe. Nah intinya mereka target marketnya untuk sebenarnya untuk tambang-tambang, untuk komersial ya, seperti pekerjaannya di Max yang double cabin itu. Ya, mereka sepertinya tidak mau ngincer market Fortuner dan Pajero Sport ya. Mereka tetap happy di fleet untuk pertambangan. Ya, untuk mobil yang ini sudah dipasangi bull bar dan winch. Dan ini bull barnya bisa tempel antena tinggi. Biasa kalau tambang batu bara itu karena banyak naik turun, perlu pakai antena tinggi seperti ini. Kenapa? Agar kelihatan ada mobil di depan kalau pas digundukan. Tapi kalau Anda beli MU-X baru, tidak mendapatkan ini tentunya. Ini cuma seolah-olah aja, kalau buat tambang ya seperti ini. Ya. Ini winch yang persis kami pasang di Jimny kami. Ini pasti masangnya di Om Dito nih. Dan sudah ada, itu ada roof, semacam roof bar. Ya, di atasnya ada rotator, dan di atasnya standar di pertambangan juga. Lampu rem dan sen dan kawan-kawannya itu ada di atas biar bisa kelihatan kalau lagi mundur atau lagi ngerem. Karena mungkin bawa banyak debu atau nggak kelihatan karena ketutupan gundukan. Tampilan mobil ini, oke. Mukanya ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Anda lebih suka mana? Yang sebelumnya apa yang sekarang? Kalau kami nggak tahu ya, somewhere in between. Ini bagus juga sih. Ya, cuma masalahnya kalau misalnya mobil ini berwarna hitam, ini jadi seperti menyatu dengan grill dan eyeshadow-nya. Sehingga matanya jadi terlihat kecil kalau misalnya mobilnya berwarna hitam. Kalau misalnya putih gini atau kontras dengan hitam, bagus, enak dilihat. Lampunya ada tulisannya Isuzu LED lighting dengan proyektor. Terus lampu sennya bolam biasa. Di bawah sini nggak ada fog lamp-nya. Kalau kita bandingkan dengan D-Max, D-Max ini pakai lampu yang lebih besar karena dia belum pakai LED-LED-an, perlu reflektor yang besar. Nah, D-Max nanti akan direview oleh Mamang-Mamang. Kami suruh Mamang-Mamang itu nge-review D-Max. Kalau kami fokus ke MU-X saja. Karena kami nggak tahu ya, kami suka leather frame 4-wheel drive. Rasanya harus nge-review sendiri. Leather frame SUV 7-seater all-wheel drive. Mesinnya turbo diesel, common rail, 4 silinder. Ini turbonya. Mesinnya kecil sekali ya kelihatannya ya. Karena hanya 1900 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 150 PS dan torsinya 350 Nm. Ya memang kalau dibandingkan dengan leather frame turbo diesel yang lain itu yang pada 400 Nm ke atas, ini hanya 350. Kenapa ya? Kenapa nggak sekalian aja? Tapi ini kan hanya 1900 cc, pasti paling hemat di antara leather frame yang lain. Bagus buat fleet hematan itu. Dan torsi 350 Nm juga untuk pertambangan cukup saja. Karena yang dibutuhkan lebih itu adalah traksi ban kalau pertambangan. Velg standarnya adalah 17 inch. Kalau ini bannya sudah diganti ban MT ya, lebar 265, tebal 70. Karena buat tampilan di Gias ini aja, aslinya tidak mendapatkan ban MT ini kayaknya. Ini akan terlalu berisik buat jalanan sehari-hari. Nah, belakangnya ya, walaupun ini untuk fleet, dia dapat disc brake. Disc brake yang besarnya sama dengan yang di depan, luar biasa. General sekali untuk urusan rem. Bagus. Tentu dengan ABS dan EBD juga. Panjang total SUV leather frame ini adalah 4.850 mm. Kemudian wheelbase-nya 2.855 mm. Ya standar lah panjang-panjangnya. Panjang-panjang SUV leather frame. Kan dari belakang mirip mobil apa ya? Kalau ini Isuzu dicopot, iya mirip mobil apa ya? Anyway, dari belakang ini sangar sekali dengan tulisan ini 4-wheel drive. Sayang sekali kespesialan suatu 4-wheel drive itu tidak terlalu spesial apabila
ini hanya stiker biasa, ini bukan plat atau tempelan yang lebih mulia. Ini hanya stiker. Lampu mundurnya di bawah, ini LED lampu remnya, dan sen bolam biasa. Ini udah dipasang gini juga. Tow bar MUX, nggak power tailgate. Ini bagasinya kalau jok row ketiga dibuka, lumayan lega. Stick golf kayaknya hampir nggak muat, tapi ya. Muat nggak ya? Kayaknya nggak muat. Kanan kiri harus lipat ini. Di bawahnya ada tempat naruh-naruh juga. Nah ini contoh ditambang, ada glove sama high visibility jacket. Ini kalau dicopot, taruh mana? Nggak bisa taruh bawahnya atau mana-mana. Taruh di rumah. Ada lampu kalau misalnya gelap, dan ada 12 volt power outlet untuk nge-charge handphone rahasia di bagasi. Kalau ngikat-ngikat sesuatu juga bisa di sini. Nih, lega sekali. Sangat amat lega sekali. Oke, sekarang kita duduk di row ketiga. Bagian yang paling kami tidak suka. Nyobain row ketiga di suatu mobil 3 row. Oke, apakah dia bisa one touch? Bisa. Langsung. Tinggi lagi mobil. Mobil ini anehnya row kedua itu tidak bisa dimaju mundurkan joknya. Hanya bisa senderannya aja. Tapi itu membuat ruang dengkul yang fix di belakang tanpa harus berkelahi dengan row kedua, kecuali senderannya. Nah, ini. Row ketiganya bisa dengan nyaman diduduki. Ini kalau senderan posisi nyaman segini ya. Ini masih ada satu jari lah sisa dengkulnya. Kaki juga masih bisa masuk ke bawah. Senderannya cukup rebah, tapi headroomnya nempel. Tinggi kami adalah 174. Nempel. Cuma dapat kemewahan, dapat AC sendiri. Tuh, dapat 2 lubang AC di belakang. Pinggir-pinggir ada tempat naro-naro dan cup holder kanan dan kiri. Tapi nggak ada colokan charger. Ya, sehingga orang row ketiga tuh bisa pada rewel, handphonenya baterainya habis. Kita coba row kedua. Langsung aja. Kan susah kan? Ya, naiknya sebenarnya mudah kalau dari luar, nggak dari dalam seperti kami ini. Naiknya tuh mudah karena ada pegangan ini pegangan besar dan kokoh, walaupun plastik. Nah, row kedua. Di belakang posisi nyetir kami. Dengkul dengan jok depan, banyak jari, lega pokoknya. Kaki masih bisa masuk, headroom masih lega. Kenapa biasanya pada umumnya leather frame itu headroom itu agak terbatas karena mereka punya batasan tinggi ya, mereka nggak mau terlalu tinggi atapnya. Karena di bawah itu harus ada ruangan untuk leather frame-nya agak tebal, sehingga biasanya makan korban headroom di kabin. Iya, ada armrestnya. Di armrest ada sesuatu. 2 buah cup holder di armrest, dan cup holdernya posisinya di depan sehingga tidak mengganggu ke armrestan. Kalau naruh kopi di sini, sikut masih bisa istirahat. Di pintu juga masih ada armrest. Ini agak kurang tinggi sedikit aja. Joknya ini fabrik yang tidak terlalu mahal. Pintunya plastik semua, tapi ini ada material fabrik lagi di sini. Terus ada silver gelap. Ini apa sih, black metal? Enggak sih, silver pucet gelap. Ada tweeternya di belakang. Ya, jadi penumpang row kuda tuh masih bisa menikmati audio dengan enak. Kalau audionya enak. Ini tempat naro-naro dan 12 volt power outlet. Jadi nggak ada colokan USB langsung di belakang sini. Bawah sini nggak ada apa-apa. AC hanya ada 2 lubang, yang tengah ya harus berbagi dengan yang kanan kiri. Dan duduk di tengah, ini posisi tidurnya cukup kecil. Duduk di tengah masih oke dan punya headrest sendiri. Seatbelt 3 titik, yes. Yang tengah juga dapat seatbelt 3 titik. Untuk nih switch AC-nya keren. Jadi 1 sama lampu. Ya, 1, 2, 3, 3 pengaturan blower AC untuk belakang. Jadi 1 sama lampu. Rapi, bagus. Lampunya bisa jadi lampu baca lah gitu. Terus seberapa rebah bisa disenderin?
Kayak segini nih, lumayan nih. Begini. Ya lumayan lah. Nah, coba kalau kita jadi bos-bos, duduk sebelah kiri, jok kiri depan, dimajukan habis. Ini ngunci gak? Udah ngunci. Nah, ini ngunci begini ya. Nah, begini nih. Mode S-Class. Nah, pakai supir. Oke juga mode S-Class-nya. Panas. AC-nya nggak nyala. Sini nggak nyala. Di dalam pameran. Oke, kita coba depannya. Kuncinya tuh seperti ini, belum pakai start stop engine button, masih model colok dan putar. Dashboardnya bentuknya biasa aja. Tapi ini empuk-empuk ya. Ini ada lapisan kulit di atas. Empuk-empuk dengan jahit-jahitan asli. Wah, mewah. Head unitnya ini ada Apple CarPlay. Keypad salah. Tiba-tiba ada kabel jatuh. Kita coba audionya sekaligus Apple CarPlay-nya. Harus di-upgrade. Tapi lumayan, ini udah ada Apple CarPlay. Tapi kenapa kabel dari laci? Kenapa nggak disambung ke suatu di sini ya? Heran. Oke, lanjut lagi. Head unit ini biasa double din dengan layar. Terus ada piano black di sekitarannya. Piano black ada temennya lain? Nggak ada teman-teman yang lain. AC dengan puter-puteran. Ya, ada pengatur arah, single zone, dan sudah itu saja. Defogger belakang. Tidak ada defogger depannya. Lubangnya ada nih. Ntar nih, nggak ada lubangnya tutup. Nggak ada defogger depan, hanya ada defogger belakang. Di bawah semuanya tombol kosong dan ada 12 volt power outlet. Oke. Tombol-tombol di sini mengingatkan kami pada suatu mobil. Apa ya? Porsche. Sangat mirip tombol-tombol Porsche, ada krom-kromnya garis-garis begini. Tapi semuanya tombol kosong. Ya. Adanya 2 tombol ini nih. Untuk menyelamatkan traction control, stability control, dan hill descent control. Jadi mobil ini ada hill descent controlnya. Nah, begitu 4-wheel drive-nya diaktifkan, ini bisa dipencet-pencet. Ini bisa pencet-pencet untuk mengatur mode off-road-nya. Nah, mobil ini tidak dilengkapi dengan differential lock, tapi dia bisa mengatur torsi ke ban mana dengan sistem komputernya mereka melalui rem. Ya, jadi ini diferensialnya tetap open diff depan dan belakang, mungkin tengahnya lock, tapi mengatur torsinya dengan mainin rem. Shifter itu kayak shifter apa juga ya? Mirip shifter sesuatu. PRND plus minus, plusnya ke depan, nggak ada pedal shift, minusnya ke belakang. Rem tangannya pakai rem tangan jari dan ada auto hold-nya. Nah, kayaknya kalau fleet gini enakan pakai rem tangan biasa nggak sih? Ini agak terlalu mewah nih untuk ini. Nah, ini untuk mengatur mode off-road-nya dan ada tombol kosong di sebelahnya. Untuk ngatur 2-wheel drive, 4-wheel drive, dan low gear ada di puter-puteran ini. Ini dari 2-wheel drive, 4-wheel drive, sama kalau ditekan for low gear. Setirnya tidak dilapisi kulit, megangnya agak terasa murah. Tidak ada kesenangan untuk jempol Anda, tidak ada untuk cruise control, tidak ada untuk urusan audio semuanya. Tapi nyampe lah ke sini ya, nggak perlu jempol. Tapi kalau nggak ada jempol ini nggak enak, butuh gitu. Ye, ngapain dia? Loh. Ngapain tuh dia? Itu contoh orang tua yang masa kecilnya kurang bahagia. Lihat tuh dia lompat-lompat. Heran. Itulah kalau udah tua ya. Nggak apa-apa lah. Combination switch sebelah kanan untuk urusan lampu dan sen. Tidak ada auto headlampnya dan tidak ada switch untuk fog lamp. Sebelah kiri untuk urusan wiper. Wipernya bisa diatur interval dari intermittennya. Dan nggak ada autonya juga. Ini bisa ngatur untuk wiper belakang juga. Instrumen clusternya standar, 2 dial besar, sama ada satu MID yang terlihat canggih. Terlihat canggih nih. Padahal biasa aja fungsinya. Ini tombol ininya di mana ya untuk mengatur mode-modenya? Oh, ini dia kecil. Cuma trip A, trip B. Konsumsi BBM ada 85 km lagi untuk bensin habis, solar diesel. Tanggal, jam,
dan konsumsi BBM ya. Ada. Oke. Nah, sebelah kanan ada tombol untuk menyelamatkan AC belakang dan untuk leveling headlampnya. Naik turunin headlamp. Di bawah sini ini pasti fuse box ya? Bukan. Tempat naruh-naruh lagi di sini. Mungkin uang receh. Bawah untuk buka kap mesin ini kosong. Pintu power window, coba ini auto down, auto up juga nggak ya? Nggak auto up, hanya auto down. Untuk central lock, untuk kunci jendela, dan electric mirror. Sayang tidak bisa dilipat dari dalam, lipatnya pakai otot dari luar. Oke, kepraktisan. Di pintu ada bottle holder dan ada kantong-kantong lagi. Nah, ini kami suka. Ini bukanya gini lagi, dipencet nih. Cup holder di depan lubang AC, jadi minuman Anda bisa dingin. Nah, sebelah sini ada tempat naruh-naruh, 2 buah cup holder atau tempat naruh-naruh, konsol tengah yang nggak terlalu besar, tapi lumayan, ada laci, ada atas bawah. Atas, ini nggak tahu buat apa ya, ada tempat tersendiri. Ini kayak CD changer kali dulu ya. Handphone rahasia juga bisa. Terus sama laci di bawah lumayan lah. Jadi laci untuk urusan kelaci-lacian lumayan banyak. Kemudian empuk-empuk itu bukan hanya di dashboard, ada juga di bawah sini dengan jahit-jahitan asli juga. Ya jadi kalau dengkul kita kementok-mentok ini pas off-road tuh gubrak itu nggak sakit. Oke, sekarang posisi nyetirnya. Nah ini tidak ada electric seat, semuanya diatur pakai otot. Tapi pengaturan cuma 2 sayangnya, buat maju mundur dan buat senderan. Tidak ada untuk pengatur ketinggian, apalagi ketinggian untuk depannya. Lumbar support apalagi nggak ada. Cuma 2 yang diatur, maju mundur sama senderan. Sayang sekali. Namun ada kemewahan. Oke. Setirnya tidak hanya tilt tapi teleskopik. Luar biasa. Kami suka teleskopik. Gitu dong, Isuzu pinter bikin mobil tuh gitu terus ya. Jangan nggak pakai teleskopik. Ini pinter. Nah, ini kan posisi, walaupun joknya nggak bisa diatur-atur, agak kerendahan bagian depannya, tapi di tangan pas. Enak. Bener, bikin mobil seperti ini. Ya, jadi pengen. Gara-gara teleskopik aja pengen beli jadinya. Maksudnya mobil basic dan enak dipakai off-road daripada Fortuner bensin kami kan. Karena ada kelebihan-kelebihan si Fortuner bensin kami, jok, kulit segala macam-macam. Tapi udah tua juga itu. Beli mobil atau motor di Tokopedia bisa ada ekstra diskon sampai dengan 5 juta rupiah dan berkesempatan untuk mendapatkan iPhone atau Samsung untuk 10 pembeli pertama setiap harinya. Nah, berhubung di Gias, ada mobil test drive, kita bisa tes sekeliling sini. Nyobain MU-X baru. Terima kasih. Ini kuncinya yang mana ya? Oh, ternyata kuncinya itu ada yang pakai remote. Tadi yang tertayangkan ini. Bukan buat buka tutup kunci. Oke, jalan. Udah. Kita nanjak. Oh, ini jumping. Kita gaspol, tanjak. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan, kita tidak tahu ini empuk apa enggak ya. Kayaknya sih empuk, karena di MU-X yang dulu-dulu tuh empuk. Setirnya enak, enteng. Ini udah paling menarik kan tadi. Dah. Setirnya entengnya itu, ini kayak hidrolik ya? Apa enggak ya? Kita bisa tes seempuk apa poldurnya. Standar sih suspensinya ya. Nggak dibilang empuk sekali, nggak dibilang keras. Ya standar leather frame ya begini. Gaspol dulu. Oke lah, 350 Nm. Oke lah. Segini. Nah, sekarang radius putarnya. Ini katanya radius putarnya 5,9 meter. Hehehe, kebajai-bajayan. Leather frame kebajai-bajayan. Gaspol lagi.
nggak menggelegar, tapi cukup untuk pertambangan dan lain-lain. Kalau kami sih mungkin ini kan bisa di chip up gitu-gitu ya. Ini gearboxnya nih Aisin 6 speed automatic transmission, dan mesinnya itu bisa diisi diesel yang nggak enak ngomong busuk ya, bisa diisi diesel dengan cetane yang kurang bagus ya, jadi ini bisa hidup di mana-mana. Boleh sih nih, mas, setirnya harus dikulitin gitu ya, audionya di upgrade, joknya juga dikulitin. Carnival pengen, tapi kurang basic. Tau nggak kenapa kurang basic? Rem tangannya jari. Terus ini untuk ngatur-ngatur 4-wheel drive-nya nggak pakai tongkat, masih udah diputer-puter begini. Cuma ya sistem 4-wheel drive-nya, ini kita coba aja nih sistem 4-wheel drive-nya ya. Sistem 4-wheel drive-nya kita coba dengan diputer-puter aja. Ini netralin, pindah ke 4H. Nah, 4H sudah bisa diatur. Nah, nih masih kedip-kedip. Oke, udah berhenti kedip-kedipnya, berarti sudah 4H. Kita pencet ini. Cuma ada satu mode sih, ternyata. Kelihatan kan? Sekarang kita pindah ke for low. For low. Langsung masuk for low. Ini sama dipencet. Nah, oke, for low itu juga bisa diatur komputer itu pembagian torsinya. Kalau misalnya mati, ini traction control, stability control sama dan lain-lain itu mati. Oke. Kalau kita hidupkan, otomatis torque vectoringnya itu dia masih nyala karena yang mengatur itu adalah rem ABS seberapa low. Gigi 1 ya. Gigi 1 ya. Gigi 1 for low. Lepas rem. Masih agak terlalu halus ya. Belum kasar-kasar amat. Nah, nggak crawling pelan gitu, nggak. Overall mengenai Isuzu MU-X yang baru, hanya ada satu tipe ini saja, harganya Rp559.800.000. Menarik atau tidak? Kalau buat kami 7-seater leather frame 4-wheel drive itu selalu menarik ya. Dan ini nggak ada kemewahan jok kulit, nggak ada kemewahan electric seat, nggak ada kemewahan itu. Ini raw untuk operasional, untuk tambang bisa, atau untuk penghobi 4-wheel drive seperti Anda atau kami juga. Semua ini adalah opini pribadi kami, tim Motomobi, tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi. Apabila belum, beri dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yang lain, yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.